Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Angya Pramiksono, Ayu Atriani, dan Bangun Jiwandono akan mempresentasikan tugas manajemen teknologi dan inovasi terkait dengan inovasi model bisnis dan pengukuran teknologi readiness level dalam mengadopsi sistem Edge Pool dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU dan Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita MN. Kami dalam penelitian ini ialah yang pertama, eh, vendor tidak menggunakan sistem perpipaan yang sama dengan yang digunakan oleh kontraktor, sehingga terjadi ketidaksesuaian standar dan sistem antara kontraktor dan vendor. Adanya ketidaksesuaian ini akan menimbulkan resiko human error dan beban pekerjaan yang menjadi bertambah, sehingga dari resiko itu muncullah tantangan dan urgensi terhadap penerapan sistem edge pool untuk mencapai kesesuaian standar antara kontraktor dan vendor. Dan selanjutnya dapat dilanjutkan. Next, Mas. Dan kemudian masalah dalam penelitian ini ialah yang pertama, bagaimana model bisnis yang dapat mengoptimalkan standar drawing vendor ke sistem edge pool. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi teknologi readiness level dalam mengadopsi sistem edge pool ke standar drawing vendor dalam studi kasus proyek PT XYZ. 3. Bagaimana keterkaitan sistem edge pool dengan keberhasilan implementasi model bisnis inovatif dalam proyek PT XYZ. Tujuan penelitiannya sejalan dengan rumusan masalah terdapat 3 bagian, yaitu menganalisis praktik bisnis perusahaan menggunakan BMC untuk meningkatkan adopsi sistem edge pool pada standar drawing vendor dalam PT XYZ, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi TRL organisasi dalam mengadopsi sistem edge pool pada standar drawing vendor khususnya dalam studi kasus proyek PT XYZ. 3. Merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan implementasi sistem edge pool dalam studi kasus PT XYZ. Oleh sebab itu, penelitian ini memilih ruang lingkup sebagai berikut, yaitu berfokus pada analisis strategi implementasi sistem edge pool dengan menggunakan metode BMC dan TRL dalam konteks pekerjaan paket perpipahan. Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi yang lebih efektif dalam mengurangi resiko kesalahan manusia dalam proyek tersebut. Sehingga manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu ada manfaat praktis dan teoritis. Manfaat praktis dapat bermanfaat bagi akademisi seperti penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing dalam konstruksi perpipaan. Sedangkan manfaat teoritis bermanfaat yaitu berkontribusi bagi akademisi dengan penerapan sistem edge pool pada standar drawing vendor sebagai basis untuk penelitian selanjutnya. Next, Mas. Ya, berikut adalah beberapa kajian pustaka dalam sistem edge pool terkait dengan BMC. BMC merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk merancang, menggambar, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan model bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Murray dan Scuto tahun 2015, seperti yang kita ketahui bahwasanya BMC tersebut terdapat 9 key faktor, yaitu dimulai dari customer segment hingga cost structure. Eh, Pada proses BMC ini sangat membantu bagi suatu organisasi dalam menganalisis kemampuan bisnis suatu organisasi atau suatu sistem untuk ke depannya. Selanjutnya. Nah, berikut adalah terkait dengan sistem edge pool, di mana sistem edge pool itu merupakan suatu sistem isometric drawing yang berfungsi sebagai visualisasi, distribusi, dan manajemen drawing sehingga hingga menghasilkan bill of material. Berikut adalah flowchart terkait dengan sistem kerja dari edge pool itu sendiri, dimulai dari piping design,
hingga material manajemen. Boleh dilanjut, Mas Bangun? Ya, kajian pustaka selanjutnya ialah terkait dengan teknologi readiness level, di mana teknologi readiness level ini merupakan keadaan atau kondisi pemanfaatan oleh penggunanya. Menurut Tatang Taufik tahun 2014 dan berfungsi sebagai indikator dalam penilaian kesiapan teknologi. Terdapat 9 level dari TRL tersebut, yaitu mulai dari teknologi basic property pada level dasar, kemudian formulation, dilanjutkan dengan proof of concept, lalu validation code terhadap laboratorium area, kemudian validation code untuk environment area. Lalu pada level 6, persiapan prototype, kemudian prototype demonstration, level 8 qualified, dan level 9 itu adalah implementation. Ya, Nah, selanjutnya selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. berikut metode penelitiannya, di mana penelitian kali ini kita mengambil objek pada sebuah perusahaan yang perusahaan dalam meningkatkan adopsi sistem edge pool dalam standar drawing pada PT XYZ, di mana untuk subjek penelitiannya sendiri terdiri dari supervisor, construction engineer, dan quality control engineer, di mana untuk penelitiannya sendiri itu dilakukan pada bulan April 2024 hingga Mei 2024 yang bertepat di proyek konstruksi milik PT XYZ di Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya mengenai teknik pengambilan data, di mana pada penelitian kali ini kita melakukan teknik pengumpulan data yang melalui survei online, melalui Microsoft Forms atau Google Forms, di mana uh, pada metode ini memiliki kelebihan. Yang pertama, mudah diakses, murah, cepat, dan dapat dilakukan dengan banyak responden. Di mana pada survei online kali ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang mengenai beberapa variabel penelitian seperti kesiapan teknologi, kualitas layanan, persepsi risiko, kualitas hubungan, dan niat berkelanjutan. Selanjutnya, untuk metode penelitian ini terdiri dari dua metode. Yang pertama, pembuatan bisnis model kanvas, dan yang kedua, metode teknologi readiness level atau yang sering kita kenal yaitu TRL. Nah, berikut metode penelitiannya. Alur penelitiannya dimulai dari perencanaan, kemudian penyusunan instrumen penelitian, empathize, define, ideate, dan terakhir pembuatan prototype. Berikutnya untuk analisis data dan pembahasan, di mana pada analisis data pembahasan kali ini itu bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem edge pool pada PT XYZ, di mana pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan yaitu bisnis model kanvas dan TRL, di mana untuk jumlah responden sendiri terdiri dari 40 orang yang dengan berbagai jabatan seperti supervisor, construction engineer, construction administration, quality control administration, dan quality control engineer. Di mana berikut hasil tabel kuesioner berdasarkan skala Likert, di mana dari 40 responden yang ada, 31 orang mengatakan bahwa sangat setuju mengenai penerapan sistem H-Pool pada PT XYZ. Dan hanya satu orang yang ragu-ragu terkait dengan penerapan sistem H-Pool pada PT XYZ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Anggia. Maka untuk bisnis model Canvas di PT XYZ itu berfokus pada segmen pelanggan B2B, yaitu bisnis to bisnis, dikarenakan H-Pool ini digunakan untuk menunjang proses bisnis dari pelaksana kerja dengan pemilik kerja. Untuk value proposition yang ditawarkan adalah end-to-end service dan dengan menyediakan service system yang terintegrasi. Untuk saluran digunakan oleh PT XYZ itu adalah kerjasama strategis dan pelatihan penggunaan software terintegrasi, dan untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan, PT XYZ ini menggunakan layanan pelanggan dengan menyediakan sistem sharing data. Untuk aliran pendapatan sendiri, PT XYZ beroleh dari jasa konstruksi, logistik, dan juga engineering dan konstruksi. Sumber daya utama yang dimiliki PT XYZ adalah supply material, manpower, logistik, dan juga desain engineering. Dan untuk aktivitas utama, PT XYZ ini
berfokus pada dokumen dan juga aktivitas konstruksi. Untuk mitra utama yaitu adalah pada owner, vendor maupun kontraktor. Untuk struktur biaya, karena ini adalah proses konstruksi EPC, maka mendapatkan penghasilan dari jasa engineering, construction, dan procurement. Next, Mas. Dia teroleh dari jasa konstruksi, logistik, dan juga engineering dan konstruksi. Sumber daya utama yang dimiliki PT XYZ adalah untuk kesiapan teknologi ini mengacu pada tingkat kesiapan satu organisasi itu sendiri. Jadi dalam mengadopsi sistem Edgepool itu memerlukan kesiapan teknologi dalam mengimplementasikannya. Jadi dengan mengevaluasi beberapa faktor seperti infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, komitmen dari manajemen sendiri, dan keamanan dan keadilan sistem. Nah, lanjut, Mas. Untuk kesiapan teknologi ini mengacu pada tingkat kesiapan satu organisasi itu sendiri. Jadi dalam mengadopsi sistem struktur atau kesiapan teknologi yang memadai itu menjadi fondasi penting bagi implementasi Edgepool. Di PT XYZ ini harus memastikan bahwa seluruh fasilitas jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menerapkan Edgepool itu harus tersedia dan berfungsi dengan baik. Struktur atau kesiapan teknologi yang memadai itu dari hasil pendapat yang 40 responden, di mana kita temukan bahwa mayoritas sebanyak 32 responden itu menyatakan bahwa Edgepool ini infrastrukturnya siap. Sedangkan paling kecil angkanya ada di 4, yaitu mengatakan cukup siap. Dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa kesiapan infrastruktur untuk IT Edgepool ini tidak siap. Next, Mas. Untuk kesiapan sumber daya manusia, jadi ada keberadaan tim khusus untuk mengimplementasikan sistem Edgepool, itu di mana di satu tim ini dari 40 responden itu 23 mengatakan bahwa sudah memiliki tim khusus untuk implementasi Edgepool, dan 14 responden mengatakan tim khusus itu baru akan dibentuk setelah pengaplikasian Edgepool. Sedangkan sisanya itu sangat minim, angkanya di bawah dari 5. Jadi secara mayoritas bahwa pembentukan tim ini telah siap. Untuk penilaian kesiapan tim khusus, itu mayoritas 24 responden mengatakan bahwa siap dan 16 mengatakan sangat siap. Komitmen manajemen. Dukungan dari manajemen ini sangat penting karena manajemen sebagai puncak pimpinan sangat penting dalam menerapkan inisiatif teknologi. Jadi komitmen manajemen PT XYZ ini untuk mendukung implementasi Edgepool itu harus tercermin dalam alokasi sumber daya yang memadai, baik kebijakan yang mendukung maupun pengawasan. Nah, dari sini 40 responden yang kita ambil itu mengatakan bahwa 30 responden mengatakan bahwa Edgepool itu sangat penting. Dan ada 10 poin mengatakan bahwa penting. Jadi bisa dikatakan mayoritas bahwa Edgepool ini penting untuk diimplementasikan. Nah, selain itu ada pelatihan. Karena Edgepool ini adalah basis teknologi, maka diperlukannya suatu pelatihan khusus untuk mengaplikasikan atau menerapkan sistem Edgepool. Dari 40 responden itu mengatakan bahwa 26 responden mengatakan mendapatkan pelatihan dalam skala yang sering. 4 responden mengatakan sangat atau selalu mendapatkan pelatihan. 8 cukup sering. Artinya perusahaan PT XYZ gencar untuk menerapkan pelatihan pada teknologi mereka. Untuk keamanan dan keadilan sistem. Jadi berdasarkan studi kelayakan di sistem Edgepool, itu didapatkan bahwa 33 responden mengatakan bahwa studi kelayakan telah dilakukan dengan data yang hampir lengkap. Sedangkan 5 responden mengatakan bahwa studi kelayakan lengkap telah dilakukan. Misalnya ada 2 responden mengatakan bahwa studi kelayakan itu dilakukan namun belum lengkap. Jadi mayoritas mengatakan bahwa kelayakan sistem Edgepool ini datanya sudah lengkap. Nah, untuk pembuatan rencana strategis untuk adopsi teknologi baru, di mana responden terbanyak ada pada skala rencana sudah matang dan belum berjalan. Karena Edgepool ini belum diterapkan, tapi 12 responden mengatakan bahwa rencana sudah matang dan sudah berjalan. Sedangkan minoritas itu ada di angka 2, itu sudah merencanakan rencana strategis. Untuk evaluasi keberhasilan implementasi sistem Edgepool dari sekian banyak responden itu mengatakan bahwa 17 responden mengatakan keberhasilan implementasi Edgepool itu sering berhasil di angka 17, sedangkan responden sebanyak 18 mengatakan cukup sering. Dan responden yang mengatakan bahwa keberhasilan implementasi itu selalu berhasil itu hanya 1. Sedangkan angka kecil ada pada angka 5, itu mengatakan bahwa implementasi keberhasilan Edgepool itu jarang. Untuk rencana mitigasi risiko pada implementasi Edgepool, di mana 40 responden mengatakan bahwa rencana mitigasi telah dibuat namun belum siap untuk diimplementasikan. Itu ada sebanyak 30 responden, dan angka kedua terbanyak ada pada rencana mitigasi itu baru dibuat, itu ada sebanyak 8 responden. Dan untuk responden
terakhir ada rencana mitigasi telah dibuat dan juga sudah diimplementasikan. Nah, itu ada sebanyak 2 responden. Ya, penilaian teknologi menggunakan metode teknologi readiness level atau persiapan teknologi. Untuk TRL1 itu ada observasi prinsip dasar, TRL2 konsep teknologi atau formula. Di TRL3 ada bukti eksperimental dan konsep, dan TRL4 ada validasi komponen untuk proses dalam lingkungan laboratorium. Nah, untuk menerapkan teknologi baru dalam satu organisasi itu merupakan penilaian tingkat kesiapan teknologi atau TRL itu sendiri. Di mana untuk Edgepool ini berdasarkan analisis yang sebelumnya, bahwa sistem Edgepool saat ini berada di antara TRL 4. Jadi sistem itu telah dievaluasi dalam lingkungan simulasi, namun belum sepenuhnya diuji dan belum diterapkan dalam lingkungan operasional proyek. Dan ada juga kendala, yaitu adopsi standar drawing oleh vendor, yang dimana belum diterapkannya vendor atau drawing vendor ke dalam sistem Expool. Nah, untuk mencapai tingkat kesiapan lebih tinggi, maka PT XYZ itu perlu bekerjasama dengan vendor untuk memastikan bahwa standar drawing mereka itu harus sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk diimplementasikan di Expool. Karena jadi secara desain dan juga secara standar itu harus secara penuh dalam proyek sebenarnya. Jadi harus mengikuti dari yang dibutuhkan sistem Expool itu sendiri. Oke, untuk keterkaitan sistem Expool dengan keberhasilan BMC. Yang pertama, dampak sistem Expool terhadap implementasi model bisnis nafas inovatif di PT XYZ. Untuk pengolahan data, Expool itu membantu PT XYZ dalam mengelola data dengan secara efisien dan meningkatkan pengolahan data secara efisien dan meningkatkan efisiensi, baik dari manpower, cara dari manpower maupun dari efisiensi biaya. Untuk dapat dampak terhadap keberhasilan implementasi BMC itu pengolahan data yang efisien mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Dan juga dari keterkaitan sistem Expool ini dengan BMC itu ada aspek lainnya seperti meningkatnya optimalisasi proses bisnis, meningkatnya integrasi sistem dan kolaborasi tim, karena dengan menggunakan Expool maka data manual tidak lagi dibutuhkan. Jadi data terintegrasi dan data lebih akurat. Yang keempat ada kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Terakhir ada analisis dan laporan. Nah, untuk implementasi manajerial implementasi sistem di Expool yang ada di PT XYZ, itu ada 5 temuan penting, yaitu pengolahan data yang efisien, optimalisasi proses bisnis, integrasi sistem dan kolaborasi tim, kemampuan adaptasi terhadap perubahan, dan analisis dan pelaporan. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwa penerapan sistem Expool di PT XYZ ini menghadapi berbagai tantangan dan potensi manfaat yang signifikan. Tantangan utama berasal dari kurangnya standarisasi dan kontrak yang mengikat antara klien dan vendor, yang menyebabkan kesulitan dalam implementasi sistem ini. Vendor juga seringkali mengirimkan gambar desain tidak sesuai dengan standar yang diterapkan di PT XYZ, sehingga menyebabkan pekerjaan review drawing menjadi manual dan meningkatkan beban kerja di Departemen Konstruksi Perpipaan. Nah, setelah penelitian dilakukan, menunjukkan bahwa sistem Expool ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan manajemen proyek di bidang konstruksi perpipaan. Manfaat utama dari sistem ini itu pembaruan drawing yang sistematis, identifikasi material yang lebih efisien, dan data pendukung pekerjaan presates yang lebih akurat. Untuk saran, yang pertama itu ada 6 saran. Yang pertama, meningkatkan standarisasi dan kontrak. Jadi PT XYZ ini perlu mengembangkan standar yang lebih ketat dan jelas terkait pengiriman gambar desain oleh vendor. Yang kedua, ada pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana mengadakan pelatihan secara rutin bagi karyawan untuk memastikan bahwa si operator Expool ini memahami dan mampu menggunakan sistem Expool secara optimal. Saran ketiga, ada optimasi infrastruktur IT, yaitu memperkuat infrastruktur teknologi untuk mendukung operasional Expool. Selanjutnya ada kolaborasi dengan vendor, yaitu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan vendor untuk memastikan bahwa gambar desain dan data lainnya sesuai dengan standar yang diterapkan oleh PT XYZ. Saran yang kelima, penggunaan data analitik terus dihasilkan Expool untuk membuat keputusan lebih baik dan strategis. Dan terakhir, evaluasi dan perbaikan berkala. Jadi di mana kita harus melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem Expool itu sendiri dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan. Jadi evaluasi ini harus mencakup feedback dari pengguna sistem atau operator, dari analisis kerja, dan identifikasi area yang memerlukan peningkatan. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.